Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, NIM 105401108420, kelas 3E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun perencanaan dan cara menyusun program dan penerapan pembelajaran. Yang pertama yaitu cara menyusun perencanaan. Cara menyusun perencanaan ada beberapa hal yang kita harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan memberikan alasan untuk melakukan berbagai kegiatan serta menunjukkan arah usaha. Selain itu, tujuan memfokuskan perhatian manajer pada hasil akhir yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan harus dinyatakan dalam bahasa yang jelas, tepat, dan tidak ambigu. Kalau tidak, kegiatan yang dilakukan pasti tidak akan efektif. Tujuan harus harus praktis, dapat diterima, bisa diterapkan, dan dapat dicapai. 2. Menentukan tempat. Tempat yang dimaksud bukanlah tempat secara fisik, tetapi lebih kepada jalur yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana yang telah tersusun. Dengan menentukan tempat berlangsungnya rencana, kita bisa melihat sejauh mana pekerjaan kita berjalan, apakah sesuai dengan rencana awal atau sudah melenceng dari rencana. Hal itu juga akan menjadi bahan evaluasi jika kita terpaksa harus bekerja keluar dari rencana yang sudah ditetapkan bersama. 3. Menyediakan alternatif. Agar perencanaan menjadi fleksibel dan selalu menyesuaikan dengan berbagai kondisi, sebaiknya kita juga perlu menyediakan alternatif secara terencana. Lakukan pilihan terhadap berbagai alternatif jika memang diperlukan. Namun dalam menentukan alternatif, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai hal, itu termasuk konsekuensinya serta untung dan ruginya. 4. Membuat rencana turunan. Rencana turunan adalah penjabaran dari rencana utama. Kita perlu membuat rencana turunan agar bisa menjalankan rencana utama dengan baik. Biasanya rencana turunan ini dibuat sesuai tahapan untuk mencapai rencana utama. Sering juga rencana turunan dapat berdasarkan indikator pembentuk rencana utama. 5. Membangun kerjasama. Rencana adalah sudah tersusun secara jelas dan rinci. Kini saatnya kita membangun kerjasama. Rencana internal. Membangun kerjasama juga perlu dilakukan dalam perencanaan, karena hanya dengan cara ini pekerjaan yang berbeda-beda akan tetap terhubung dan ketergantungan. Orang yang berbeda-beda akan saling menopang dalam bekerja. 6. Menilai rencana. Setelah rencana tersusun dan kerjasama terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Hal ini diperlukan agar kita bisa melihat rencana-rencana mana saja yang mampu dilakukan, bisa diterima, dan sesuai dengan tujuan. Setiap rencana yang tersusun pasti belum sempurna jika belum dilakukan penilaian. Dan cara menyusun program dan penerapan pembelajaran. Yang pertama yaitu cara menyusun program. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dengan jelas. Kejelasan merupakan hal utama dalam membuat program kerja. Pertama-tama, kita harus membuat sebuah tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan yang tidak jelas dan tidak layak hanya akan menjadi penghambat kesuksesan. 2. Tuliskan dan ukur tujuan. Setelah memiliki tujuan, tuliskan tujuan kita dengan jelas untuk mengukur kelayakan dari tujuan tersebut. Walaupun tidak tampak sederhana, menulis tujuan akan lebih efektif karena secara tidak sadar Anda akan mengingatnya di alam bawah sadar. Hal ini meningkatkan probabilitas Anda mencapai lebih banyak daripada orang lain. 3. Tentukan tenggat waktu. Membuat tenggat waktu atau deadline akan membantu kita untuk mengambil tindakan sesuai dengan rencana kita. Bagaimana jika kita melewati tenggat waktu? Tidak perlu khawatir, buatlah tenggat waktu baru secepatnya. Sesungguhnya tenggat waktu hanya estimasi waktu dan dari pencapaian tujuan. Kita bisa saja meraihnya lebih cepat atau lebih lambat, tetapi pastikan tenggat waktu target yang tidak bisa lagi ditoleransi untuk mengantisipasi. 4. Buat daftar seluruh tindakan yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan. Setelah memiliki tujuan yang jelas, buatlah daftar mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi juga segala tantangan dan rintangan yang mungkin kita hadapi, lalu buat rencana cadangan untuk mengatasinya. Semakin komprehensif daftar tersebut, semakin termotivasi juga kita nantinya dalam meraih kesuksesan. 5. Kombinasikan 4 langkah tadi dalam sebuah program kerja. Buatlah prioritas tujuan dan tindakan secara terarah dalam sebuah program kerja. Namun kegagalan merupakan suatu hal yang biasa
dalam sebuah bisnis. Jika biarkan kegagalan ini menghambat Anda meraih tujuan, jika Anda mengalami kegagalan, cari tahu solusinya dan buatlah program kerja baru. Adapun penerapan pembelajaran, yaitu yang pertama, sikap dan gaya mengajar. Sikap guru dalam mengajar tidak bisa dianggap sepele. Sikap guru sangat berpengaruh terhadap suasana pembelajaran di ruang kelas. Guru hendaknya menunjukkan sikap yang demokratis dan simpati. Dua sikap ini dirasakan berpengaruh besar terhadap suasana belajar. Boleh jadi sikap demokratis dan simpati akan menjadi senjata ampuh bagi guru untuk menarik perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran. Dua, penyampaian materi pelajaran. Dalam belajar, sesungguhnya siswa membutuhkan kepastian akan kebenaran materi pelajaran yang mereka terima. Oleh sebab itu, guru perlu menguasai materi dengan baik dan disampaikan dengan lancar, tidak tersendat-sendat. Tiga, penggunaan strategi dan metode mengajar. Barangkali tidak satupun metode mengajar yang dianggap paling baik. Dalam hal ini dibutuhkan strategi untuk menentukan dan memilih metode mengajar yang sesuai dengan kondisi terkini di ruang kelas, sesuai dengan daya tangkap siswa, relevan dengan materi dan didukung oleh sarana belajar yang tersedia. 4. Penggunaan media belajar. Media belajar adalah semua alat bantu yang digunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jika tidak memiliki media belajar yang memadai, paling tidak guru membuat kartu atau gambar sederhana di papan tulis untuk menjelaskan materi pelajaran. 5. Pengaitan materi dan pengetahuan siswa. Materi pelajaran yang disampaikan perlu dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman siswa sehari-hari. Jika materi pelajaran dirasa jauh dengan pengetahuan dan pengalaman siswa, guru perlu memodifikasi materi pelajaran menjadi bentuk sederhana. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan dan sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.